Buat teman-teman yang ada di Bali, entah itu orang Bali ataupun orang luar Bali yang tinggal di Bali, kembali bersama saya Sengkun Black Dog di cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri yang terjadi di Desa Wangaya Gede di lereng Gunung Batu Karu. Jadi desa saya ini berada di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Kejadian ini terjadi di tahun 1995. Saya waktu itu masih di SMP. Sampai detik ini di tahun 2024 itu tidak terjelaskan. Ini masih menjadi misteri kenapa ini terjadi. Dan waktu itu pun desa terasa apa ya? Selama 6 hari itu desa terasa sangat mencekam gitu. Bagi kami, waktu itu saya SMP, saya masih anak-anak ya. Itu kalau sore-sore itu kalau misalnya sandikala orang Bali menyebut ya, di antara peralihan dari siang ke malam itu di sekitar jam 6 atau setengah 7 itu nggak boleh keluar, men. Nah, kejadiannya gini. Suatu waktu itu kejadian normal seperti biasa, ada orang-orang pergi ke ladang, orang-orang pergi ke sawah, orang-orang bekerja dan lain sebagainya. Nah, akhirnya keluarga ini pulang dan sudah tidak mendapati neneknya ada di rumah seperti biasa. Sampai malam pun ditunggu nggak ada. Akhirnya dinyatakan hilang. Akhirnya warga desa pun berkumpul untuk mencari ini ya. Biasa kalau ada kejadian di desa itu, warga desa itu pasti berkumpul, datang. Apalagi ada kejadian seorang nenek-nenek hilang. Yang pada waktu itu kalau dilihat dari fisiknya, itu tidak akan mungkin bisa jauh. Dari fisiknya nggak mungkin bisa jauh, dan ini nih hal-hal yang nggak mungkin gitu, karena dari umur, dari fisik itu sudah tidak bisa menjelajah sampai akhirnya ditemukan di tengah hutan. Nah, sebelum sampai ke situ, akhirnya ditelusuri lah. Jadi waktu itu di desa saya itu masih ada pancoran ya, apa ya, pancoran itu jadi tempat pemandian umum yang ada di sebelah utara Banjar saya ini, itu masih ada. Dan kebiasaan-kebiasaan orang tua untuk cuci tangan, cuci kaki, untuk mandi ataupun mencuci baju itu pasti ke pancoran ini. Coba kan orang-orang tuh memperkirakan nih, ini kemana kira-kira? Pergi kemana kira-kira? Coba lihat ke pancoran. Nah, setelah dilihat ke pancoran ini, terdapatlah sebuah tanda-tanda, clue-clue yang ditinggalkan itu. Dari pakaiannya, itu masih tersangkut mengarah ke utara dari pancoran ini. Pakaiannya, kalau orang di tahun 95 itu orang tua umur sekian itu anggaplah, tapi saya nggak tahu ya, nggak tahu pasti umurnya berapa. Tapi kita bilang sajalah 70-an lah, 70 ya, nenek 70-an itu zaman itu tuh menggunakan kebaya, tahu nggak, men? Kebaya orang tua biasanya pakai kamben, ya, pakai kamben batik, terus pakai kebaya, yang kesehariannya seperti itu. Akhirnya clue-nya mengarah ini ke utara, yaitu pasti ke hutan Batu Karu. Hutan Gunung Batu Karu. Dan kalau kita lihat dari umur seperti saya bilang tadi, itu tidak mungkin. Sampailah dicari, itu waktu itu kan orang desa itu pasti ada juga yang menjadi polisi, menjadi tentara gitu ya, sampai melibatkan polisian, sampai melibatkan tentara, sampai melibatkan seluruh warga desa untuk mencari tersebut. Istilahnya volunteer, apa ya, kalau Banjar saya pasti dilibatkan lah. Ini warga Banjar kita cari sekarang. Ada juga yang saudara-saudaranya yang lain ikut mencari. Itu sampai 6 hari nggak ditemukan. Ini menjadi misteri ya. Saya catat ini. Dari umur itu sudah tidak mungkin jauh. Karena medan untuk ke hutan Batu Karu itu pasti sangat berat. Umuran-umuran kita sekarang, saya aja sekarang disuruh ke sana itu, melalui jalur tersebut itu sudah tidak mungkin. Sampai 6 hari, nah saya bilang di awal tadi, sore-sore itu, jangan keluar sore-sore. Nenek ini belum ditemukan. Kita tuh menjadi takut gitu. Saya tuh menjadi takut. Itu terus terang, kalau sore-sore saya nggak keluar. Kita main ke rumah teman itu sebelum jam sandikala udah pasti pulang. Nah, yang menjadi misteri itu, ini sampai 6 hari ya, sampai 6 hari ditemukan. Ada satu kejadian nih. Jadi ada kelompok orang yang mencari nenek ini ke tengah hutan.
itu pasti nakil kalau orang kami ya, atau membawa perbekalan makan. Kalau di kampung saya namanya nakil, itu bawa nasi, bawa pautnya. Nah, siang istirahat nih di sebuah hutan di bawah pohon apa gitu, pohon besar, saya lupa ya nama pohonnya. Istirahatnya di situ, makannya di situ. Ada yang untuk menghilangkan lelah main ayunan pakai tali-tali bangsing ya, apa namanya, tali akar-akar kayu yang dari batangnya atas tuh kan ada sampai turun biasanya. Ada yang main ayunan juga di situ. Ini tetangga saya sebelah sini nih, main ayunan ya. Di situ itu memang tempatnya di situ, makan di situ. Dan besoknya di hari ke-6 di situ ditemukan mayatnya. Mayat si nenek ini. Gimana caranya menjelaskan? Ini misteri, itu satu misteri. Dan ketika ditemukan, nenek ini sudah banyak 6 hari di tengah hutan yang lembab itu sudah banyak belatung. Belatungnya katanya putih, putih. Istilahnya udah dipenuhi belatung gitu ya. Karena kan pakaiannya yang terlepas ya, pakaian kamben. Kalau saya salah ya, pakaiannya itu kebayanya kambennya itu tersangkut. Berarti dia setengah telanjang lah dikali ditemukan. Dan ditemukannya lagi yang tidak terjelaskan adalah beberapa jarinya itu hilang. Dan ini benar dan tidak salahnya itu ditemukan mayat nenek itu seperti kayak ditarik gitu. Maksudnya dari pertama kali ditemukan seperti ditarik. Dan waktu itu tuh bikin heboh gitu. Wah, sudah ditemukan. Dan kalau kita di Bali mati tanpa sareh atau istilahnya yang mati tidak normal gitu ya, entah itu gantung diri seperti ini kejadiannya, yang mati di ini itu nggak boleh dibawa masuk ke pekarangan, itu nggak boleh. Akhirnya dibawa dari hutan tersebut, dan katanya lagi itu udah dipersiapkan tempat tandu untuk menandu mayat ini, nenek ini itu udah persiapkan, tapi nggak ada yang berani ngambil. Sekarang udah dipenuhi belatung, ini nggak berani ngambil. Ada satu warga tetangga saya juga di sini rumahnya, namanya Pak Indra. Pak Indra ini yang berani ngambil itu untuk dipindahkan ke tempat mayat, akhirnya dibawa, digotong sampai disemayamkan terakhir di jalanan. Maksudnya bukan di jalanan ya, di depan tempat masuk ke pemukiman. Belum nanti dibawa ke kuburan. Kak Indra ini bercerita, waktu itu saya nggak merasa kan kalau misalnya orang menemukan mayat atau mencium bau mayat untuk makan itu kan nggak mampu gitu ya. Apalagi kita teringat-ingat dengan kondisi mayat tersebut yang sudah banyak belatung gitu. Waktu itu kemarin malam nih dia cerita, saya biasa waktu itu karena jiwa tuh masih kekar, jiwa tuh masih, saya biasa setelah itu cuci tangan, cuci kaki pakai sabun, setelah itu biasa makan itu, nggak teringat-ingat. Katanya kalau sekarang tuh udah nggak sekuat itu. Heboh nih di desa, heboh ditemukan di sana. Yang menjadi pertanyaan, kenapa? Pertama ya, secara umur itu sudah tidak mungkin melalui jalur tersebut dan sampai di hutan Batu Karu itu. Sudah tidak mungkin. Yang kedua, orang-orang yang mencari ini, grup masyarakat yang mencari ini, sehari sebelum ditemukan itu di sana. Agah Takil yang membuka perbekalan untuk makan siang itu di sana. Besoknya di hari ke-6 itu baru ditemukan. Di sana, persis di sana. Dan yang keempat itu mayatnya seperti agak sedikit ditarik dan beberapa jarinya hilang. Itu kejadian misteri yang pernah terjadi di Batu Karu. Dan sampai saat ini, kenapa itu terjadi itu tidak terjelaskan. Jadi ini part satunya ya, misterinya. Jadi di part kedua juga ada. Kejadiannya juga sama, tapi tidak sampai ke hutan Batu Karu, tapi 5 hari. Orang tua cowok ini, yang akan saya ceritakan berikutnya di part 2-nya, itu dalam keadaan sakit, sudah tidak bisa berjalan, hilang 5 hari, dan akhirnya ditemukan masih hidup, walaupun akhirnya meninggal ya. Baik teman-teman, segitu dulu cerita hari ini, cerita misteri yang terjadi di lereng Gunung Batu Karu yang tidak terjelaskan sampai saat ini.